Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan membahas kisah tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah kebangkitan Kristus part 2. Yesaya bernubuat, Yesus akan ditolak oleh Israel. Para nabi juga menubuatkan penderitaannya dan bahwa dia akan dikhianati oleh temannya demi 30 keping perak. Dan dia tidak akan membela diri dalam pengadilan. Mereka bernubuat bahwa dia akan terluka dan memar dan janggutnya akan dijambak. Mereka akan menatap dia dan meludahi wajahnya. Dia akan memberikan punggungnya kepada penyiksa sampai tak seorang pun pernah mengalami keadaan yang mengenaskan seperti itu. Nabi Zaharia bernubuat, Juru Selamat akan ditombak dan umatnya akan memukuli dia dan melukai tangannya. Juga seperti anak domba, dia akan dibawa ke pembantaian, dibunuh, dan akan dikubur di dalam kuburan orang kaya. Ini bukan berarti dia tidak bisa menyelamatkan diri. Yesus sendiri pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya. Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Yesaya berkata bahwa semua itu kehendak Tuhan, karena nyawanya akan dipersembahkan sebagai kurban karena dosa manusia. Untuk dosa-dosa orang lain dia dipukuli, karena dia menanggung beban banyak dosa, dan akan membenarkan banyak orang melalui kematiannya. Kematian Yesus bukanlah akhir kehidupannya. Yesaya bernubuat bahwa kehidupan Yesus akan berlanjut setelah kematiannya. Dia akan dimuliakan, dipuji, dan ditinggikan. Dia akan menyediakan keselamatan untuk semua manusia. Dia tidak akan gagal. Kristus akan menjadi perjanjian baru antara manusia dan Tuhan. Dia akan menjadi hakim dan akan memerintah Israel baru di kota baru di bumi baru. Suatu hari nanti, setiap lutut akan sujud kepadanya, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi, mengapa kalian sedih? Bukankah wanita-wanita itu sudah memberitahu kalian bahwa malaikat memberitahu mereka dia sudah bangkit? Menakjubkan. Ini rumah saya. Hari sudah sore. Tinggallah bersama kami malam ini. Aku masih mau mendengar nubuat tentang Yesus lagi. Kami merasa terhormat kalau saudara mengucap syukur atas makanan ini. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Bapa kami, Raja alam semesta, yang menghasilkan makanan dari tanah. Kami sangat bersyukur atas roti ini. Ambil dan makan. Ini Yesus, guru kami. Guru. Dia menghilang. Dia pergi. Ternyata dia, Yesus, yang berjalan bersama kami. Pantas dia tahu semua nubuat. Yesus hidup. Kematian tidak berkuasa atasnya. Dia sudah bangkit. Mari kita kembali ke Yerusalem dan menceritakannya kepada murid yang lain. Sementara itu di Yerusalem. Kunci pintu bait-bait. Para imam makin marah lagi karena mayat Yesus hilang. Mereka menuduh kita mencuri mayatnya. Kan kuburannya dijaga prajurit? Yesus berkata dia akan bangkit pada hari ketiga. Aku tidak percaya dia hidup lagi sebelum melihatnya sendiri dan meraba bekas paku di tangannya. Yesus menepakkan diri. Itu roh Yesus. Benar-benar Yesus. Jangan takut. Thomas, kamu tidak percaya sebelum melihat dan menyentuhku. Ulurkan tanganmu dan rabalah aku dan bekas paku di tanganku. Engkau Tuhanku dan Elohimku. Thomas, karena kamu telah melihat aku, kamu percaya. Diberkatilah mereka yang belum melihat tetapi sudah percaya. Guru, beri aku makanan. Tidak lama lagi aku bersamamu dan dunia tidak melihatku lagi. Aku hidup dan kamu akan hidup juga.
Kristus. Beritahu semua muridku untuk menemuiku di Galilea. Aku akan berbicara kepada mereka di sana. Telah tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga, supaya pertobatan dan pengampunan dosa diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tunggu di Yerusalem sampai aku mengirimkan Roh Kudus untuk mendiami kamu. Dia akan memberimu kuasa untuk memberitakan Injil. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di atas bumi. Sebab itu, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dengan kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan segala hal yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ingat, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu. Dan sesudah itu, aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Pergi ke Yerusalem dan nantikan kedatangan Roh Kudus ke atasmu yang akan memberikan kuasa untuk berbicara atas namaku. Dia terangkat. Dia kembali ke Bapanya di surga. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dia pergi. Dia kembali ke surga. Mengapa kamu masih memandang ke langit? Wah, siapa itu? Itulah dua malaikat yang aku lihat di kuburan. Suatu hari nanti Yesus akan kembali di awan-awan sama seperti telah kamu lihat tadi. Dia telah kembali ke Bapanya di surga. Kembali ke Yerusalem dan nantikan Roh Kudus. Murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem seperti diperintahkan Yesus. Dan mereka bertekun dalam doa berhari-hari, menunggu kuasa yang dijanjikan dari tempat yang maha tinggi. Mereka takut membicarakan kebangkitan Yesus karena takut dihukum mati. Tempat di mana mereka berdoa terguncang dan angin kencang berhembus di ruang itu. Roh Kudus berbentuk lidah api turun ke atas mereka. Mereka didiami oleh Roh Kudus dan mulai memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa yang dipakai di daerah itu tanpa pernah mereka pelajari. Sejak saat didiami Roh Kudus, mereka tidak takut untuk menyembah dan memuji Tuhan secara terbuka. Muliakanlah Tuhan dan Putranya Yesus Kristus. Aku rasa mereka itu sedang mabuk, tetapi mereka berbicara dalam bahasaku dengan lancar seperti aku. Mereka juga berbicara dalam bahasaku. Bagaimana mereka menggunakan bahasaku dengan baik, sedangkan mereka bukan orang terpelajar? Hai orang-orang Israel, kau sudah melihat banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Ini bukti bahwa Tuhan menyertainya. Meskipun kamu sudah menyalib dia hidup lagi. 1000 tahun yang lalu, Daud bernubuat tentang dia. Engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di dunia orang mati. Juga tidak akan membiarkan mayatmu menjadi busuk. Sebab itu, biarlah semua orang tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kamu salib adalah Tuhan dan Kristus. Apa yang harus kami lakukan? Sebab kami telah menyalib Kristus. Bertobatlah, kemudian berikan dirimu untuk dibaptis. Tuhan akan mengampunimu dan kamu akan menerima Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan. Aku percaya kepada Yesus. Baptislah aku. Kemudian mereka yang menerima firman Tuhan dengan sukacita dibaptis. Pada hari itu, jumlah orang yang percaya bertambah sekitar 3.000. Berapa bulan kemudian, rasanya baru kemarin Yesus ada bersama kita di sini. Ya, aku masih merasakan kehadiran Yesus sama seperti dia bersama dengan kita.
Sudah ribuan orang mengikut Yesus dan terus-menerus bertambah. Beri aku sedekah, aku miskin dan lumpuh. Petrus, apa yang bisa kita lakukan kepada orang lumpuh ini? Kita akan minta Tuhan menyembuhkan orang ini. Aku tidak punya perak dan emas, tetapi apa yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Gila kamu, orang itu lumpuh sejak lahir, kakinya tidak berguna lagi. Yesus Kristus telah menyembuhkan kamu. Wah, ya Tuhan, kakinya sembuh. Sulit dipercaya, orang lumpuh itu bisa berjalan. Dia melompat. Kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Itu orang lumpuh yang dulu kakinya keriput. Mengapa kalian menatap kami seperti itu? Seolah-olah kami yang menyembuhkan dia. Bukan. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakublah yang telah memuliakan putranya Yesus yang kamu salib. Katanya dia disembuhkan dengan kuasa Yesus yang disalib. Kamu telah membunuh puasa kehidupan, tetapi dia telah bangkit dari kematian. Mengenai hal ini, kami adalah saksi iman kepada Yesus Kristuslah yang telah menyembuhkan orang ini. Aku tahu bahwa kamu telah menyalib Yesus karena ketidaktahuan, demikian pula para pemimpinmu, seperti sudah dinubuatkan. Kalian tahu aku, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kakiku. Percaya dan ikutlah Yesus. Bertobat dan percaya kepada Yesus supaya dosa-dosamu dihapus. Begitulah kisahnya. Bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.